warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Leni. Belajar Bahasa Indonesia menyenangkan. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan mencuci tangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi, tapi dengan pembahasan yang agak sedikit berbeda, yaitu menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah setelah belajar, siswa diharapkan dapat menyimpulkan unsur-unsur cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, unsur intrinsik cerpen. Secara garis besar, unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada tema. Kedua, alur. Ketiga, latar. Keempat, penokohan. Kelima, sudut pandang. Kalau pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tema dan alur. Kali ini Ibu akan membahas tentang latar. Apa itu latar? Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana. Latar tempat yang berhubungan dengan tempat di mana terjadinya suatu peristiwa di dalam cerita. Contohnya, ada kelas, ada sekolah, rumah, hutan, dan semua tempat yang ada di dalam cerita. Itu termasuk dalam latar tempat. Kemudian, latar waktu. Apa itu latar waktu? Latar waktu semua yang berkaitan dengan waktu. Misalnya, menunjukkan jam, pukul 5, pukul 1, ataupun menunjukkan hari Minggu, hari Senin, tahun depan, tahun kemarin. Itu menunjukkan latar waktu. Kemudian yang ketiga itu suasana. Suasana yang berkaitan dengan emosi, perasaan, keadaan, contohnya marah, senang, sedih, atau sepi, sunyi. Itu semua menunjukkan contoh latar suasana. Nah, di dalam sebuah cerita tentunya pasti mengandung yang namanya latar. Sama halnya seperti tema, kemarin sudah pernah Ibu jelaskan. Kemudian ada alur, ada penokohan, dan ada amanat. Nah, sama di setiap cerpen, cerita pendek, ataupun karya sastra yang bersifat fiksi khususnya, pasti ada yang namanya unsur-unsur intrinsik. Kelima tadi. Jadi, siswa harus bisa menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Harus bisa mencari dulu, kemudian menyimpulkan apa itu unsur intrinsik. Nah, anak-anak, berdasarkan dari penjelasan Ibu tadi, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Untuk pertemuan pada hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Terima kasih.